同学们好，我们上课。那今天我们要学习关于键盘和输入法。那今天我们要先学习认识键盘。那我们可以看到这个是键盘，我们的键盘，在你们的电脑也有键盘ya. Ini namanya adalah 键盘。Nah, bisa dilihat di 键盘 masing-masing ya teman-teman. Sekali lagi adalah 键盘. Nah, 键盘ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, bagian pertama itu adalah 主键盘区. Nah, yang di hijau ini adalah 主键盘区. Selanjutnya, yang di sebelah kanannya warna biru ini adalah 编辑键区. 编辑键区. Nah, ini sebelah biru untuk kita bianci, untuk naik turun, kiri kanan, atau insert dan lain sebagainya. Yang sebelah kanannya itu adalah 辅助键区 untuk membantu. Jadi kita bisa lihat ini kan isinya angka, di sini juga angka, tetapi ini hanya untuk 助, 帮助 的意思, jadi hanya untuk membantu. Nah, kenapa membantu? Kadang kita bisa lihat kasir-kasir dan lain-lainnya, mereka lebih enak kalau misal ketiknya di sebelah kanan ini di 辅助键区, lalu di sebelah atas ini adalah 功能键区 untuk 功能. Jadi untuk di sana untuk 功能nya biasanya dengan kita ke prosesor dan lain sebagainya ya, ini menggunakan 功能键区. Lalu ada 状态者社区, kita mau lihat 状态nya. Nah, di laptop pun juga ada lampu-lampunya itu sedang caps lock atau tidak, atau baterainya, atau numbernya, atau dan lain sebagainya. Ini ada di lampunya sini. Jadi sekali lagi ya, ini 键盘 ada 5, ada 主键盘区, ada 编辑键区, 辅助键区, 功能键区 sama 状态者社区. Nah, ini adalah 我们的键盘. Selanjutnya, 对打字来说，最主要的是熟悉主键盘区各个键的用处. Nah, kita harus 熟悉, kita harus bisa tahu ya tempat-tempatnya itu ada di mana. Contoh totalnya ada 26 英文字幕, ada 26 alfabet, lalu 10个阿拉伯数字, ada 10 angka, dan juga 一些特殊符号处. Nah, ada juga simbol-simbol. Nah, ini ada beberapa 功能, ada beberapa tombol. Yang pertama adalah backspace atau spasi. Itu ada yang paling tengah sini, spasi. Lalu ada enter atau shift, juga ada control alt. Ini biasanya dipakai bareng control alt apa. Lalu caps lock untuk kita menulis yang hurufnya besar. Lalu selanjutnya adalah tab. Tab ini untuk dari satu ke tempat lain, kita menuju ke tempat lain. Selanjutnya, nah ini ada F1 sampai F12, biasanya sama situng, sama program ini ya, bisa dikendalikan di sana. Lalu ada ins, ada del untuk delete, home untuk kembali ke halaman depan, n untuk ke halaman terakhir, page up, page down untuk kita naik turun, dan lain sebagainya. Lalu ada banyak sekali numlock dan lain sebagainya. Di sini juga bisa kita lihat. Nah, posisinya seperti ini. Kalau woman sedang 打字 ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, 打字之前一定要对正坐着，如果坐着不正确，不但会影响打字速度的提高. Jadi kalau kita posisi duduknya itu kurang tepat, nanti kita akan kecepatan menulisnya juga akan berpengaruh. Juga 容易疲劳, cepat capek ya. Lalu ada 出错, 正确的坐姿应该是两脚平放. Nah, kaki, kita bisa lihat kakinya di sini, kakinya rata. Selanjutnya, 要不停止, sininya ya, harus lurus. Nah, 肩膀nya 自然 natural aja, turun ke bawah. Jadi tidak perlu seperti ini, tidak perlu seperti ini, juga tidak, yang natural aja. Di sini natural. Oke, 身体可以微
boleh miring sedikit, lurus sedikit, jadi tidak terlalu lurus seperti itu, tidak akan salah, tapi sedikit saja. Lalu jian离键盘的距离20到30厘米， dari sininya, dari kita punya 键盘 sampai di tempat kita ya kurang lebih 20 sampai 30 cm. Lalu 教材 atau 文稿 放在键盘的左边, ditaruh di 左边, ditaruh di samping kiri. Lalu kalau bisa 转用, jadi di sini menggunakan penjepitnya. Nah, selanjutnya penjepitnya taruh di samping. Lalu pas 打字的时候，眼睛观文档，身体不要跟着断线。Jadi kalau misal kita pas ngetik, kita boleh lihat ke sini, mukanya kita bisa lihat ke yang kita mau salin. Okay. Tetapi badannya tidak perlu miring, jadi badannya biar lurus saja, badannya biar lurus, tapi hanya pandangan kita agak miring. Nah, kurang lebih seperti ini ya, badannya yang tegap, miring sedikit nggak masalah, kakinya yang rata, lalu ininya yang natural saja, Oke, kalau misal kita mau menyalin sesuatu, taruh saja di sebelah kiri. Nah, 准备打字时, kalau打字ini 拇指 taruh di apa? Taruh di spasinya. Tetapi untuk yang 8 lainnya ditaruh di atas huruf-huruf yang ada di atas ini. Oke, jadi 10 jari semuanya ada di atas 键盘. Jadi jangan satunya gini, no, atau satunya seperti ini, enggak. Tapi dua-duanya adalah 在键盘上. Oke, jadi 拇指nya ini 拇指nya taruh di spasi. Lalu yang lain dari jari kelingking sampai kelingking lagi sudah tertulis di sini. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Oke, jadi sudah tertulis di sini. Oke, jadi G sama H biarin saja, tidak usah dipencet dulu, tapi nanti kan kalau misal itu kita tinggal bisa maju sana sini. Oke, jadi yang penting lah ASDF nya, lalu JKL, lalu di titik koma. Oke, jadi posisinya kita paskan dulu. Oke, silakan bisa juga di 键盘nya masing-masing, 你们的手指可以放在键盘上， ya, 拇指放在空格, lalu dari yang 小指 sampai 食指 bisa ditaruh di atas 键盘上. Oke ya. 下一个, oke, ini ada warna-warna. Yang warnanya kuning ini untuk jari kelingking. Untuk yang warnanya kuning untuk jari kelingking. Jadi kalau seperti tab, caps lock, lalu A, Q, Z itu adalah wilayahnya jari kelingking. Lalu yang warnanya ungu ini adalah di jari manis, warnanya ungu dari 2, W, S, X dan lain sebagainya, itu adalah wilayahnya si ungu. Lalu untuk yang hijau banyak sekali dari 4, 5, 6, 7 ke bawah, RF, V, BNM, ini adalah jari telunjuk. Jadi jari telunjuk banyak sekali dia, karena dia digerakinnya juga paling enak ya. Selanjutnya untuk yang warna biru sekali lagi ini untuk yang jari tengah. Oke, jari tengah ada di warna biru. EDC, di sini ada IK, lalu ada kurang dari. Lalu di sini ada untuk jari manis lagi dan jari kelingking lagi. Jadi jari kelingking ada banyak juga. Lalu untuk spasi bisa menggunakan spasi untuk yang ini jempol. Jadi kita bisa meletakkan tangan sesuai dengan wilayahnya mereka masing-masing. Oke ya, bisa ditaruh di atas di mental jenpan, lalu posisinya bisa dipaskan. Bisa coba-coba nulis di mental mingzi. 我们可以写 M 是telunjuk, E 是 jari apa? A jari
jari kelingking, lalu N lagi itu jari telunjuk lagi, lalu D kita ke jari tengah, lalu A ke jari kelingking lagi, lalu R kita ke jari telunjuk tetapi telunjuk yang kiri, lalu I ke jari telunjuk jari tengah yang kanan, lalu N ke jari telunjuk yang kiri. Jadi kita bisa ngetik menggunakan jari yang tepat. Kalau kita latihan terus tempatnya yang benar, jari tangan kanan maupun tangan kiri, ya pasti itu nanti akan lebih cepat lagi menulis, lalu bisa dihafalkan tempatnya di mana. Oke, silahkan bisa latihan sendiri menghafalkan tempat-tempatnya, posisinya ada di mana. Oke, kita lanjut lagi, ini di Chuxue Dazi. Jadi untuk pemula bisa menguasai tempat-tempatnya tadi di mana, agar nanti kecepatan dalam mengetik bisa lebih cepat lagi. Nah, agar bisa mengetik dengan cepat, apa tipsnya? Yang pertama, 一定把手指按照分工放在正确的键位上. Jadi ditaruh di posisi yang tepat tadi, mana yang tempatnya jari kelingking, jari manis, jari telunjuk, jari tengah maupun jari ibu. Lalu 有意识慢慢的记忆键盘各个字符的位置. Kita juga ingat-ingat, oh posisinya titik itu di mana, koma di mana, lalu angka 9 di mana, dan huruf-huruf lain di mana. Selanjutnya, 体会不同键位上的这键被鼓击时手指的感觉. Jadi kita bisa ingat-ingat, oh tempatnya di sini ya. Jadi kita bisa ingat, oh K itu sampingnya L. Lalu di sini itu sudah ada di F sama J ini sudah ada tempat, sudah ada simbol khusus. Jadi saat kita meraba di sana dia sudah ada benjolannya, ada menonjol sedikit. Nah di sana untuk kita ingat-ingat, oh ini kita sedang memencet F dan juga J, F dan juga J. Selanjutnya, 逐步养成不看键盘的输入习惯. Jadi pelan-pelan momen bukan 键盘, kita tidak melihat kita punya 键盘. Jadi lama-lama ya sudah. Jadi kita ingat-ingat J tempatnya di sebelahnya K, lalu D tempatnya atau sebelahnya F, lalu titik itu di sini, koma sini, antar di sini, lalu spasi di sini. Jadi lama-lama kita sudah tidak lihat yang namanya 键盘 lagi. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jadi lama-lama kita tidak melihat yang namanya 键盘 lagi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. 进行打字练习必须集中注意力. Jadi kita harus fokus. Selanjutnya, 做到手脑眼协调一致. Jadi tangan, otak kita, mata kita, apalagi saat kita menyalin, kita harus fokus menjadi satu. Selanjutnya, kalau misal 避免看原稿边看键盘, jadi hindari kita lihat 键盘 sama lihat di teksnya kalau kita menyalin. Jadi jangan kayak ini, seperti ini akan lama sekali. Jadi dihafalkan 键盘nya posisinya ada di mana. 初级阶段的练习即使速度慢也一定要保证输入的准确性. Jadi kita walaupun pelan-pelan tetapi harus benar ya, harus benar. Jadi awalnya kita pelan tidak masalah, tetapi yang penting benar dulu. Lalu 总之正确的手法键盘记忆集中精力准确输入 itu adalah 打字高手. Kalau kita menjadi 打字高手 untuk pengetik yang profesional, kita harus 正确的指法 tangannya ada di mana. Jadi posisi tangan tadi akan menentukan. Terus selanjutnya 键盘记忆, kita harus ingat posisi tombol-tombol itu ada di mana. Lalu 集中精力, kita harus fokus, dan 准确输入, jadi kita pas mengetik itu adalah mengetik dengan tepat. Ini kita baru menjadi pengetik yang handal, profesional. Lalu banyak sekali untuk kita masuk ke surufa, kita bisa Ctrl Shift atau Ctrl spasi atau Shift spasi. Ini untuk mengganti mereka dia punya 功能. Jadi dicoba sendiri di Ctrl Shift
Kontrol spasi sama shift dan spasi nanti akan muncul di hurufnya. Oke, selanjutnya ada 66 Hanzi ya, 26 Ingwenzi. ABC alfabetnya, jadi harus hafal ada di mana. Lalu saat Hanzi sendiri harus hati-hati karena Hanzi tidak menggunakan tidak ada alfabetnya WO gitu, tidak ada, tapi kita menggunakan huruf W lalu kita menggunakan huruf O. Oke, nah ada beberapa biao dan fuhao di dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa kita bisa lihat di sana ada koma, titik dan lain sebagainya, simbol-simbol dalam bacaan. Selanjutnya kita akan belajar biao dan fuhao de shuru, bagaimana kita memasukkan dari simbol-simbol bacaan tersebut. Nah, kita sudah belajar yongjianpan xie hanzi, xie juzi, 打字打汉字atau 打句子，可是标点符号怎么办呢？ Bagaimana kita memasukkan 标点符号？ 使用键盘上的标点符号键 ya, harusnya kita bisa lihat di sini adalah gambar键盘kita. Nah, 标点符号 itu ada di warna merah ini. Sudah ada warna merahnya dari yang paling kiri terus sampai di atas paling kanan, lalu turun ke bawah sampai titik. Nah, itu adalah biao dian fu hao. Kita 我们观察能发现哪些符号呢？我们看看。Oke, kita 选择我们的输入法, kita klik dulu di Ctrl dan Shift. Di sana surufannya sudah keluar. Oke ya. Lalu Ctrl sama Kongge pakai 关闭输入法. Jadi kalau misal itu belum bisa buat ngetik, silahkan bisa pencet tombolnya Ctrl dan juga spasi. Nah, 常用的标点符号 ada apa saja? Satu, ada titik. Ini untuk mengakhiri kalimat, lalu koma, lalu ini ada namanya tuanhao untuk menyebutkan sesuatu. Misal ini bedanya apa dengan koma? Jadi ada koma, ada tohao dan juga ada tuanhao. Bedanya apa? Kalau misal tohao itu untuk koma, misal 我今天去游泳, koma 我很开心. Nah, tetapi kalau misal yang untuk tohao, untuk tuanhao yang ini untuk berhenti sejenak. Misal kita bisa bilang 今天我买衣服、裤子、裙子和鞋子. Nah, ini untuk menyebutkan ini bukan menggunakan koma, tetapi untuk kita menggunakan yang simbol ketiga ini, namanya adalah tuanhao. Lalu untuk bertanya kita sudah tahu ya, untuk bertanya dan kata seru. Selanjutnya ini ada fenhao. Selanjutnya ini ada titik 2 untuk misal ada orang berbicara, 老师说, titik 2, 今天我们上课. Ya, ini untuk dipetik di bawahnya, yinhao itu di bawahnya. Lalu satu in juga bisa. Lalu ini ada shuminghao untuk shuminghao. Nah, shuminghao ini ada di sini, kita menggunakan shift lalu untuk kurung kecil, kurang atau lebih dari ya, kurang dari atau lebih dari. Shift simbol kurang dari atau lebih dari akan muncul shuminghao. Nah, shuminghao ini untuk nama-nama buku, nama lagu, judul film dan lain sebagainya menggunakan shuminghao. Selanjutnya ini ada shenglue hao. Jadi shenglue itu untuk apa ya? Jadi dipersingkat, tidak disebutkan semuanya. Nah, ini bukan menggunakan titik. Titik ini ditulis 6 kali, bukan, tetapi kita menggunakan shift lalu menggunakan ini, simbol ini. Simbol apa ya? Tenda ya, seperti tenda ini. Lalu shift, kita menggunakan simbol tenda ini, nanti akan muncul titik 6 kali. Selanjutnya, kalau misal mau yang seperti ini panjang, ya panjang, kita menggunakan shift ditambah ini min aja. Cuma kalau kita min saja hanya min pendek, tetapi kalau mau yang min panjang ini adalah ditambah shift. Lalu untuk kurung masih sama, shift ditambah kurung buka dan juga kurung tutup.
Oh ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau misal selama ini yang belum diketahui itu adalah ini shift ditambah tenda ini yang titik 6 kali, bisa diingat-ingat. Jadi bukan titik, nulis titik tetapi sebanyak 6, tetapi bukan, tapi adalah shift ditambah tenda. Selanjutnya ini untuk yang tohao, ini bukan, beda dengan tunhao ya. Kalau tohao itu yang atas yang koma, tetapi kalau tunhao ini untuk yang menyebutkan beberapa kata saja, jadi menyebutkan beberapa benda. Tadi 今天我买茶、咖啡和牛奶. Nah, cha sama cafe ini komanya bukan koma yang koma kalimat, tetapi adalah hanya koma tiap kata saja. Oke, selanjutnya kenapa ya harus ada biaodian fuhao? Kenapa harus ada simbol-simbol dalam bacaan ini? Nah, simbol-simbol ini penting sekali. Contohnya untuk agar lebih jelas di dalam kalimat tersebut. Contohnya ini ada ma ku yue, mama sambil menangis berkata, er de shenghuo hao tongku, meiou liangshi, duo bing, shao zheng le hao duo qian. Nah, katanya er de shenghuo, erzi de shenghuo, kehidupan anaknya gimana? Hao tongku, sangat menderita, meiou liangshi, tidak ada makanan, duo bing, tidak banyak penyakit, lalu shao zheng le hao duo qian, tapi apa? Ya tidak bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi papa xiao yue, papanya gimana? Berkata sambil tertawa. Tetapi komanya diganti-ganti sama papanya. Er de shenghuo hao. Jadi hao-nya di koma di sini. Jadi komanya ditaruh di belakangnya hao. Jadi er de shenghuo hao,痛苦没有2多，病少挣了好多钱. Sudah berbeda sekali artinya. Jadi er de shenghuo hao, kehidupan anaknya baik sekali. 痛苦没有, tidak ada kesusahan. 粮食nya多, makanannya banyak. 病nya少, penyakitnya sedikit, jadi jarang sakit. 挣了好多钱, wah, punya uang yang berlimpah-limpah. Nah, dengan ini cuma komanya dipindah saja, nah, juga akan berbeda. Ini ada laoban sama keren. Laobannya 说没有鸡鸭也可以，没有鱼肉也可以，青菜豆腐不可以. Jadi 没有鸡鸭也可以啊. Jadi kalau misal 没有鸡鸭, tidak ada unggasnya ini juga boleh. 没有鱼肉也可以, tidak ada ikannya juga oke. 青菜豆腐不可以, jadi nggak boleh kalau misal cuma sayur dan juga tahunya. Tapi 客人的意思, 客人nya 说没有鸡鸭也可以, tidak ada ayam, bebek pun jadi. 没有鱼肉也可以, tidak ada ikan, daging pun boleh. 青菜豆腐不可以. Nah, 青菜豆腐nya dia tidak mau. Jadi hanya ditambah koma dan juga titik koma akan berbeda maknanya. Oke, jadi ini adalah sebuah gambaran kenapa biaodian fuhao itu penting sekali, karena dengan biaodian fuhao kita akan tahu di mana makna dari kalimat itu seperti apa. Lalu juga akan memperjelas agar tidak ada salah paham. Sekali lagi kita kembali ke Changyong biaodian fuhao de shuru fangfa. Di sini ada titik-titik, cukup menggunakan huruf titik ya. Nah, sebelah kiri ini adalah cara mengetiknya, sebelah kanan itu adalah hasilnya nanti. Nah, ini pun juga jadi ada 3 kolom. Titik yang akan menjadi titik seperti ini, koma menjadi koma, lalu untuk garis miring yang ke kiri nanti akan menjadi tunhao, yang koma yang hanya untuk membagi itu tadi. Lalu shift tanda tanya, shift tanda seru juga akan sama, titik koma menjadi titik koma, shift titik 2 menjadi titik 2, shift ditambah ini petik akan menjadi petik 2 dan petik 1. Lalu shift ditambah lebih kecil dan lebih besar akan menjadi Shuminghao atau tanda baca untuk judul buku. Lalu selanjutnya untuk yang titik 6, sekali lagi ini bukan titiknya ditulis 6 kali, tetapi shift ditambah tenda. Lalu shift ditambah minus akan menjadi minus yang sangat panjang. Lalu shift ditambah
kurung buka dan kurung tutup yang akan menjadi kurung buka dan tutupnya Mandarin. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat terus, jaga kesehatan, hindari aktivitas luar. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Menjaga. 再见